Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pertanyaan The Brondel itu banyak banget. Salah satunya adalah mengenai jarak tanam. Ada dua hal yang mendasar yang ingin saya bahas pada kali ini bicara tentang jarak tanam. Yang pertama adalah jarak tanam terbaik untuk tanam kelapa sawit itu berapa sih Pak Pendi? Kemudian Pak Pendi, kalau saya salah pola tanamnya gimana? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jarak tanam kelapa sawit terbaik adalah jarak tanam yang disesuaikan dengan panjang pelepahnya. Jangan pernah berpikir bahwa penanaman kelapa sawit semuanya adalah 9 kali 9 kali 9 segitiga sama sisi dengan jarak antar baris 7,8. Tidak semuanya seperti itu. Karena bahwa penanaman yang terbaik adalah yang disesuaikan dengan jarak tanam rekomendasinya. Misalnya, kalau misalnya kita menanam misalnya DPSN 1 dengan panjang 5 meter sekian, maka dengan jarak tanam segitiga sama sisi 9 kali 9 ini sudah sangat bagus sekali pertumbuhannya. Begitu juga dengan misalnya lonsum baik BL1, BL2, BL3, seterusnya dengan jarak tanam 9 meter sudah sangat bagus sekali. Namun jangan coba-coba menanam kelapa sawit dengan jarak tanam 9 kali 9 kali 9 dengan jarak antar barisannya adalah 7,8 meter ketika kita menanam dengan menggunakan yang pelepah panjang. Sebagai contoh misalnya yang ngambil PPKS dengan panjang pelepah yang cukup signifikan, kemudian adanya 239, bahkan yang ada yang panjang 239 itu panjang pelepahnya panjang sekali, sehingga rekomendasinya memang hanya 130 pokok per hektar, alias dengan jarak tanam adalah lebih daripada 94, bahkan 9,5 kali 9,5. Hal ini harus dipahami, jangan sampai penanaman kelapa sawit di pikiran kita terbaik tetap 8 kali 9 atau alias 8 kali 9 meter antar pokoknya segitiga sama sisi dengan jarak antar barisannya adalah 7,8. Tidak semuanya seperti itu. Sebagai contoh, satu lagi, ada beberapa tanaman kelapa sawit yang memang pelepahnya cukup pendek. Sebagai contoh TN1 dari Bakti Tani yang rekomendasi penanamannya hanya 8,5 kali 8,5 kali 8,5. Sehingga kalau ditanya jarak tanam terbaik, ya sesuaikan dengan jenis tanaman, jenis atau varietas kelapa sawit yang Bapak Ibu semuanya akan tanam. Jangan semuanya disamaratakan, sehingga hal inilah yang menjadi pertimbangan ketika kita mau, Pak Pendi saya mau nanam tak seling-selang-seling. Misalnya DPSN 1, kemudian 239, DPSN 1, 239 itu sangat tidak recommended. Kenapa? Karena kalau diselang-seling kayak gitu maka jarak tanamnya beda-beda, maka mata limanya nggak dapat. Kecuali kita mau mengorbankan mata lima silakan saja, tapi tidak recommended gitu. Karena memang ketika kita menanam kelapa sawit ada dua hal di dalamnya. Yang pertama adalah jumlah pokok per hektarnya itu harus dapat itu. Kemudian yang kedua adalah begitu dengan jumlah populasi per hektarnya dapat. Yang kedua adalah bagaimana pertumbuhan kelapa sawitnya. Pertumbuhan kelapa sawitnya itu bagaimana? Kalau pertumbuhan kelapa sawitnya bagus sehingga memang pertumbuhannya optimal, so far aja nggak ada masalah. Ini yang kita harapkan, ada dua sisi. Yang pertama adalah pokok per hektarnya, yang kedua adalah produktivitasnya gitu. Kemudian Pak Pendi, kalau segitiga sama sisi, kita menanam kelapa sawit adalah menggunakan segitiga sama sisi, kemudian ada jarak antar barisannya. Pak Pendi, kenapa harus segitiga sama sisi? Sebenarnya sudah kita vlog di beberapa vlog yang lalu. Kita sebenarnya adalah mengakomodir tajuk dan bagaimana mengoptimalkan populasi pokok per hektar. Kalau kita menanam dengan menggunakan segi 4, kemudian agak lebar sedikit, ya nggak ada masalah sebenarnya, tapi tidak efisien. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan segitiga sama sisi 9 kali 9 kali 9 dengan jarak antar barisnya 7,8 meter saja, kita sudah bisa mendapatkan populasi 142 sampai 143 pokok per hektarnya. Dengan pertumbuhan tanamannya optimal pertumbuhannya. Nah, kalau kita menanam dengan menggunakan segi 4 dengan populasi sama dengan luas dibagi dengan jarak tanam kuadrat. Artinya kalau misalnya 10.000 dibagi 9 kali 9 dengan menggunakan segi 4 ditanam dengan pola segi 4, kita hanya mendapatkan 123 pokok saja per hektarnya. Sangat tidak efisien. Karena bahwa ketika penanaman kelapa sawit kita tuh berharap salah satu indikator produktivitas itu adalah berapakah kilogram per tahun dari satu pokok itu sendiri. Maka angka produksi per pokok per tahunnya akan menjadi besar, akan menjadi penentu ketika jumlah pokoknya saja kita sudah dapat.
Maka jangan kaget kalau di perusahaan bahwa monitoring penanaman kelapa sawit sampai perhitungan berapa pokok per hektarnya akan menjadi fokus utama di dalam penanaman kelapa sawit itu sendiri. Maka jangan sekali-kali lah pertanyaannya Pak Pendi, kalau seandainya polanya sudah salah, apakah nggak boleh kita menanam pakai pola segi 4? Ya boleh saja, namun tidak efisien. Kalau tanamannya misalnya kita menanam dengan segi 4 9x9, mungkin saya bilang mungkin bisa saja, nggak ada masalah. Namun sangat tidak efisien. Lah penanamannya kalau seandainya polanya salah, ternyata polanya terlalu rapat. Yang harusnya 130 pokok per hektar dengan menggunakan 136 misalnya 130 pokok 9,4 saja. 9,4 kali 9,4 ternyata ditanam terlalu rapat, apalagi segi 4, ya menjadi masalah yang besar bagi kita. Lah kalau misalnya tanamannya masih kecil, mungkin kita biarkan dulu aja nggak apa-apa. Baru nanti kalau sudah mulai ada tanda-tanda etiolasi, pertumbuhannya meningginya cepat, kok kurus dan produksinya BCR-nya down, maka baru kita kurangi populasinya. Maka jangan, karena bahwa kalau memindahkan tanaman yang sudah ditanam 1 tahun itu bukan kerjaan. Seandainya gini, kita udah nanam nih 1 tahun itu, kemudian kita baru tersadar, wah ternyata segi 4, 8x8, maka ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau seandainya kita pindahkan hari itu juga tanamannya stres, kecuali kita punya pakai eskavator, kita pindah-pindahkan dengan biaya yang super besar itu, mungkin saja, namun sangat tidak efektif dan efisien. Sehingga para planter dan para petani semuanya, inilah pentingnya setting awal di dalam penanaman kelapa sawit. Jangan sampai penanaman kelapa sawit sendiri kita gagal paham duluan, nah gitu. Karena sebagai contoh gini, kalau misalnya sudah salah dengan menggunakan segi 4 8x8x8, sementara pelepahnya adalah pelepah menengah yang harusnya 9x9x9 segitiga sama sisinya, maka kalau saran saya, kalau sudah 2 tahun biarkan aja dulu, nggak apa-apa. Sambil kita eksploitasi, perbaiki dengan sangat benar, populasi yang banyak itu sudah kita optimalkan dulu. Baru nanti di usia 4-5 tahun, bahkan 6 tahun, ketika sudah ada tanda-tanda etiolasi terlalu rapat semuanya, baru kita kurangi dengan menggunakan pola tertentu. Sekali lagi polanya tertentu, karena kadang-kadang ada yang menggunakan segitiga, menggunakan segi 4 atau segitiga yang terlalu rapat. Maka pola perbaikannya adalah bagaimana setiap tanaman kelapa sawit ini berhak atas sinar matahari. Ketika dia dapat sinar matahari yang cukup, maka etiolasi akan jauh. Kalau etiolasi jauh, maka produktivitasnya akan bagus. Ini ketika kita ngomong perawatan dan pemupukan adalah normal. Sehingga memang jarak tanam ini akan sangat menentukan produktivitas tanaman kelapa sawit ke depannya. Sehingga jangan salah para planter dan para petani semuanya. Dan sebagai penutup adalah seperti ini. Masih banyak gagal para petani dan para planter semuanya, bahkan mahasiswa di perkebunan itu sendiri, merasa bahwa penanaman kelapa sawit yang terbaik adalah 9 meter kali 9 meter kali 9 meter, di mana jarak antar barisannya adalah 7,8 meter. Sementara perkembangan kelapa sawit pada hari ini adalah memiliki pelepah yang sangat banyak bedanya, sangat banyak variasinya. Ada yang pelepah pendek, cuma misalnya 5 meter sekian saja, ada yang pelepah menengah 5,7 meter, bahkan sampai ada yang pelepahnya panjang. Sehingga bagaimana penanaman kelapa sawit ini adalah mengakomodir panjang pelepah ini. Sehingga kalau ditanyai jarak tanam terbaik adalah disesuaikan dengan panjang pelepahnya. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semua dan meridhoi jalan kehidupan kita. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.